Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa doa novena selalu dilakukan tepat selama 9 hari berturut-turut? Bukan 7, bukan 10, melainkan 9 hari. Dalam tradisi keagamaan, khususnya Katolik, doa novena adalah salah satu bentuk devosi yang sangat populer dan dihormati. Banyak umat yang mendaraskan doa ini dengan penuh harapan untuk memohon rahmat, kesembuhan, atau petunjuk di masa-masa sulit. Namun, sedikit yang menyadari bahwa tradisi 9 hari ini bukanlah sekedar angka acak yang diciptakan tanpa makna. Menurut tradisi dan sejarah gereja, praktik ini memiliki akar alkitabiah yang sangat dalam, bermakna, dan mengesankan. Mari kita merenung sejenak dan kembali ke masa lebih dari 2000 tahun yang lalu, tepatnya pada momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berdasarkan catatan dalam kitab suci, khususnya dalam Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus terangkat ke surga pada hari ke-40 setelah kebangkitannya pada hari Paskah. Sebelum meninggalkan para muridnya secara fisik, ia memberikan sebuah pesan yang sangat penting. Ia melarang mereka untuk meninggalkan kota Yerusalem dan meminta mereka untuk tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus yang akan memberikan mereka kekuatan dan penghiburan yang baru. Menanggapi perintah tersebut, para rasul segera kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Mereka kemudian berkumpul di sebuah ruangan atas, tempat di mana mereka biasanya menginap. Di ruangan yang sepi namun penuh antisipasi itulah, para rasul bersama dengan beberapa perempuan, termasuk Maria Ibu Yesus, serta saudara-saudaranya, bersekutu dengan sehati dan sejiwa dalam doa yang sangat tekun. Mereka tidak tahu pasti kapan janji itu akan digenapi, tetapi mereka menaati perintah tersebut dengan iman yang teguh dan tak tergoyahkan. Momen kebersamaan dalam doa inilah yang menjadi cikal bakal dari tradisi yang kita kenal sekarang sebagai novena. Jika kita menghitung rentang waktu antara hari kenaikan Yesus hingga hari raya Pentakosta, kita akan menemukan sebuah fakta sejarah yang sangat menarik. Pentakosta, yang dalam bahasa Yunani berarti ke-50, selalu dirayakan tepat 50 hari setelah Paskah. Karena Yesus naik ke surga pada hari ke-40, maka secara matematis terdapat jeda waktu yang spesifik antara peristiwa kenaikan dan hari Pentakosta. Masa jeda inilah yang berlangsung selama tepat 9 hari. Selama 9 hari penuh itulah, para murid terus memanjatkan doa, merenung, berpuasa, dan menanti dalam keheningan tanpa terputus sama sekali. Ketekunan dan kesabaran mereka yang luar biasa akhirnya membuahkan hasil pada hari ke-10, yaitu tepat pada perayaan Pentakosta. Berdasarkan kitab suci, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, persis seperti yang dijanjikan. 9 hari penantian di dalam doa tersebut berujung pada pencurahan rahmat ilahi yang mengubahkan hati mereka, mengubah rasa takut menjadi keberanian yang tak terbendung untuk mewartakan kebenaran ke seluruh dunia. Peristiwa monumental ini mengajarkan kita semua sebuah pelajaran rohani yang sangat berharga. Novena Roh Kudus, yang sering dianggap sebagai novena pertama dan tertua dalam sejarah kekristenan, bukanlah sekedar tradisi menghitung hari secara mekanis. Lebih dari itu, novena ini adalah simbol murni dari ketekunan iman. 9 hari mewakili sebuah masa persiapan hati yang intens, sebuah proses pemurnian niat, dan bentuk penyerahan diri secara total kepada kehendak yang maha kuasa. Terkadang jawaban atas doa tidak datang secara instan. Tuhan seringkali mengundang kita untuk setia menanti, persis seperti para rasul yang bersabar di ruang atas. Menurut ajaran agama dan tradisi spiritual, ketekunan dalam doa selama 9 hari ini masih sangat relevan untuk kehidupan kita di era modern yang serba cepat dan instan ini. Saat kita mendapati diri kita berada di tengah badai masalah kehidupan, merasa bimbang, atau menunggu arahan batin untuk keputusan besar, tradisi novena mengajak kita untuk berani berhenti sejenak dari hiruk-pikuk duniawi. Kita diajak untuk menata kembali ruang hati kita, melatih kesabaran jiwa, dan membangun fondasi harapan yang kokoh.
Selama 9 hari, kita belajar untuk menyelaraskan keinginan pribadi kita dengan rencana agung Sang Pencipta. Sebagai renungan penutup, angka 9 dalam doa novena adalah warisan rohani yang sangat indah dari para rasul pertama. Itu melambangkan 9 hari yang mengubah sejarah dunia, 9 hari yang melahirkan kekuatan baru melalui pencurahan Roh Kudus. Mulai saat ini, ketika Anda berniat untuk memulai sebuah doa novena, ingatlah senantiasa bahwa Anda sedang bergabung dalam jejak langkah historis para murid yang menanti di Yerusalem berabad-abad silam. Teruslah tekun, peliharalah iman Anda, dan percayalah sepenuhnya bahwa setiap masa penantian di dalam doa, cepat atau lambat, akan mendatangkan rahmat, jawaban, dan damai sejahtera ilahi yang melampaui segala akal manusia.